Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Aris, mohon izin rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil pengerjaan soal UAS saya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Royhan Boy Citra, NPT 11220085, kelas Meteorologi 5C. Selanjutnya nomor 1 yaitu jelaskan prinsip kerja radar cuaca, lidar, sodar, dan dihidrometer dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Sebelumnya dapat dilihat pada keempat gambar yang ada di layar. Untuk dari atas yaitu gambar radar cuaca, lalu lidar, lalu sodar, dan dihidrometer. Yang pertama, radar cuaca. Prinsip kerja radar cuaca bekerja dengan memancarkan gelombang elektromagnetik atau radiasi gelombang mikro ke atmosfer yang kemudian dipantulkan oleh partikel-partikel di udara termasuk tetes air, kristal es, dan butiran awan. Gelombang yang dipantulkan kembali ke radar dianalisis untuk menentukan lokasi, kecepatan, dan intensitas curah hujan serta parameter lainnya. Deteksi mikrofisis awan. Radar cuaca sangat efektif untuk mendeteksi intensitas curah hujan dan memperkirakan distribusi ukuran tetes hujan yang terbentuk di dalam awan. Melalui efek Doppler, radar dapat mengukur kecepatan partikel yang memungkinkan pemahaman tentang aliran udara vertikal dalam awan, yaitu updraft dan downdraft. Radar juga dapat mengidentifikasi struktur internal awan seperti perbedaan antara awan berisi air cair, es atau campuran, serta proses-proses mikrofisis seperti pembekuan dan koalescensi. Selanjutnya lidar. Prinsip kerja lidar atau light detection and ranging memancarkan cahaya dengan panjang gelombang pendek, umumnya di area ultraviolet atau inframerah ke atmosfer. Cahaya ini kemudian dipantulkan kembali oleh partikel-partikel kecil seperti molekul udara, tetes air, dan partikel debu. Dengan menganalisis waktu yang dibutuhkan cahaya untuk kembali, lidar dapat mengukur jarak, ketinggian, dan beberapa sifat optik partikel di atmosfer. Lidar digunakan untuk mendeteksi ciri-ciri mikrofisis awan, seperti konsentrasi dan distribusi ukuran tetes atau kristal es dalam awan. Lidar juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi lapisan awan, ketebalan awan, serta kandungan air total dalam awan. Dengan menganalisis pemantulan cahaya pada panjang gelombang yang berbeda, lidar dapat membedakan antara partikel es dan air, memberikan informasi lebih detail mengenai fase air dalam awan. Lalu yang ketiga yaitu sodar. Prinsip kerja sodar atau sonic detection and ranging menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi struktur vertikal atmosfer. Dengan memancarkan gelombang suara frekuensi rendah ke atmosfer dan mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang untuk dipantulkan kembali, sodar memberikan informasi tentang profil angin, turbulensi, serta struktur vertikal atmosfer di permukaan. Meskipun sodar tidak langsung mendeteksi mikrofisis awan seperti radar atau lidar, ia memberikan informasi penting tentang aliran udara vertikal dalam awan, yaitu updraft dan downdraft, yang berperan dalam proses mikrofisis awan seperti kondensasi, koalescensi, dan pembekuan. Proses vertikal yang dihasilkan oleh sodar dapat digunakan untuk mengaitkan fluktuasi suhu, kelembaban, dan kecepatan angin dengan proses pembentukan tetes hujan dan kristal es awan. Lalu yang keempat, dihidrometer. Prinsip kerja dihidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur ukuran, kecepatan, dan intensitas jatuhnya tetes hujan. Alat ini mengukur tetesan hujan yang jatuh melalui perhitungan waktu dan jarak saat tetes melewati sensor atau dengan menggunakan metode optik dan resistif untuk mendeteksi tetes yang lewat. Dihidrometer secara langsung mengukur ukuran dan distribusi tetes hujan yang jatuh dari awan, memberikan informasi penting mengenai proses mikrofisis awan, terutama mengenai proses koalescensi, yaitu penggabungan tetes yang mengarah pada pembentukan tetes hujan yang lebih besar. Data yang diperoleh membantu ilmuwan memahami bagaimana proses mikrofisis dalam awan mengarah pada perubahan ukuran tetes hujan dan intensitas curah hujan. Selanjutnya, nomor 2. Gambarkan dan jelaskan teori elektrifikasi thunderstorm. Meskipun detail pasti tentang bagaimana badai petir terisi muatan listrik masih diteliti, para ilmuwan umumnya sepakat tentang beberapa konsep dasar. Proses utama pengisian muatan terjadi di bagian tengah badai, di mana udara bergerak naik dengan cepat, arus udara ke atas, dan suhu berada di antara min 15 hingga min 25 derajat Celcius yang ditunjukkan pada gambar 1.
Di area ini, kombinasi suhu dan arus udara yang naik dengan cepat menciptakan campuran tetesan awan super dingin atau tetesan air kecil di bawah titik beku, kristal es kecil, dan butiran hujan es lembut atau gropel. Arus udara ke atas mengangkat tetesan awan super dingin dan kristal es kecil ke atas. Sementara gropel yang lebih besar dan padat cenderung tetap berada di tengah atau turun ke bawah. Perbedaan gerakan ini menyebabkan tabrakan antara kristal es dan gropel. Akibatnya kristal es mendapatkan muatan positif dan gropel mendapatkan muatan negatif, seperti yang ditunjukkan pada video kedua. Selanjutnya, arus udara ke atas kemudian membawa kristal es bermuatan positif ke puncak awan badai, sementara gropel yang lebih besar tetap di tengah atau jatuh ke bagian bawah awan. Akibatnya, bagian atas awan menjadi bermuatan positif, sedangkan bagian tengah hingga bawahnya bermuatan negatif, seperti yang ditunjukkan pada gambar atau video 3. Gerakan udara ke atas dan angin di lapisan atas atmosfer menyebarkan kristal es kecil bermuatan positif secara horizontal, membentuk area yang disebut landasan. Meskipun ini adalah proses utama pengisian muatan dalam badai petir, beberapa muatan dapat berpindah akibat pergerakan arus udara naik dan turun. Selain itu, ada juga penumpukan kecil muatan positif di dekat bagian bawah awan akibat curah hujan dan suhu yang lebih hangat. Selanjutnya, muatan di tanah dipengaruhi oleh muatan di awan badai. Biasanya tanah memiliki sedikit muatan negatif, namun ketika badai petir berada tepat di atas tanah, muatan negatif di tengah awan menolak muatan negatif di tanah, menyebabkan tanah dan objek di atasnya menjadi bermuatan positif. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 4 dan 5. Saat muatan negatif di awan semakin besar, tanah merespon dengan menjadi lebih bermuatan positif. Hal yang sama terjadi di area landasan di mana muatan positif dapat menyebabkan terbentuknya muatan negatif di tanah yang berada di bawah landasan, bahkan di area yang jauh dari pusat badai petir. Selanjutnya nomor 3, jelaskan beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. B. Proses mekanisme cloud shading pada awan hangat dan awan dingin. C. Perbedaan mendasar persamaan 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi pada model numerik awan. Beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Yang pertama, kinetic effect atau efek kinetik. Efek kinetik muncul karena pertukaran molekul uap air di antara udara dan permukaan tetes air tidak selalu seimbang. Pada skala mikroskopis, molekul uap air membutuhkan waktu untuk berdifusi menuju permukaan tetes dan kemudian mengembun. Akibatnya, laju pertumbuhan tetes menjadi lebih lambat dibandingkan dengan yang diprediksi oleh teori difusi ideal. Efek ini menjadi signifikan pada tetes yang sangat kecil atau mikron. Yang kedua, ventilation effect atau efek ventilasi. Ketika tetes jatuh melalui udara yang mengalir di sekitar tetes meningkatkan suplai uap air ke permukaannya. Aliran udara ini yang disebut sebagai ventilasi dapat meningkatkan laju difusi uap air ke permukaan tetes dan mempercepat pertumbuhan tetes. Efek ini lebih signifikan pada tetes yang lebih besar dan bergerak dengan kecepatan jatuh yang lebih tinggi. Yang ketiga, non-stationary growth atau pertumbuhan non-stasioner. Teori dasar pertumbuhan tetes mengasumsikan kondisi lingkungan yang konstan, namun di atmosfer nyata, konsentrasi uap air dan kondisi termodinamika terus berubah. Oleh karena itu, pertumbuhan tetes menjadi non-stasioner, di mana laju pertumbuhan berubah seiring waktu tergantung pada perubahan kondisi lingkungan. Yang keempat, unsteady updraft atau arus naik tidak stabil. Arus naik atau updraft yang bervariasi di dalam awan menyebabkan fluktuasi suhu, tekanan, dan kelembaban relatif. Variasi ini mempengaruhi keseimbangan antara kondensasi dan evaporasi pada permukaan tetes. Akibatnya, pertumbuhan tetes tidak terjadi secara mulus, tetapi mengalami percepatan dan perlambatan tergantung pada kekuatan dan kestabilan arus naik. Yang kelima, statistical effect atau efek statistik. Efek statistik berkaitan dengan distribusi ukuran tetes di dalam awan. Tetes-tetes kecil cenderung lebih banyak, sedangkan tetes besar lebih jarang. Interaksi antar tetes seperti koalisensi atau penggabungan tetes dan distribusi fluktuasi lokal dari kelembaban relatif
menyebabkan variasi yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh teori pertumbuhan difusi sederhana. Lalu B. Proses mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin. Pada awan hangat, cloud seeding pada awan hangat bertujuan untuk meningkatkan proses koalescensi tetesan air. Partikel higroskopis seperti natrium klorida atau NaCl dan kalium klorida atau KCl disemai ke dalam awan dengan mekanisme yang pertama penyemayan garam. Partikel garam disemai menggunakan pesawat atau roket ke dalam awan. Lalu higroskopis garam di mana partikel garam menyerap uap air di sekitarnya dan membentuk tetes air yang lebih besar. Selanjutnya proses tumbukan dan penggabungan. Tetesan air yang terbentuk akan bertumbukan dan bergabung dengan tetesan lainnya, membentuk tetesan yang lebih besar. Selanjutnya curah hujan atau ketika tetesan cukup besar dan berat, gravitasi akan menariknya turun sebagai hujan. Ilustrasi proses awan hangat dapat dilihat pada gambar, yaitu NaCl membentuk inti kondensasi, lalu tumbuh tetesan, lalu terjadi tumbukan dan penggabungan, lalu baru terjadilah hujan. Selanjutnya pada awan dingin. Cloud seeding pada awan dingin berfokus pada pembentukan kristal es untuk meningkatkan presipitasi. Bahan yang digunakan adalah perak iodida atau AgL atau karbon dioksida padat atau dry ash. Perak iodida bertindak sebagai inti pembentukan es atau es nucleating particle atau INP. Mekanismenya yang pertama, penyemaian AgL atau dry ash. Bahan disemai ke dalam awan dingin menggunakan pesawat atau roket. Lalu yang kedua, pembentukan kristal es terjadi, di mana partikel AgL bertindak sebagai inti kristal es atau es nuklei, memicu uap air super dingin untuk membeku menjadi kristal es. Lalu yang ketiga, proses Bergeron atau proses Bergeron-Vindetion. Kristal es tumbuh dengan mengambil uap air dari tetesan super dingin di sekitarnya. Lalu yang keempat, presipitasi, yaitu kristal es yang membesar akan jatuh sebagai salju jika suhu permukaan rendah atau mencair menjadi hujan jika suhu permukaan lebih hangat. Ilustrasi proses awan dingin dapat dilihat pada gambar di mana AgL menjadi agen atau inti kristal es, lalu terbentuknya uap air membeku, lalu kristal es tumbuh, dan kristal es tersebut turun sebagai hujan ataupun salju. Selanjutnya C. Perbedaan mendasar persamaan satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi pada model numerik awan. Model satu dimensi berfokus pada perubahan vertikal di dalam kolom atmosfer dan mengabaikan variasi horizontal. Model ini cocok untuk menganalisis interaksi sederhana antara dinamika dan mikrofisika awan, seperti kondensasi, penguapan, dan pembentukan hujan di satu titik. Model Srivastava 1967 menekankan pada proses dasar seperti konversi spontan dari air awan menjadi air hujan tanpa mempertimbangkan fase es dan turbulensi. Sementara itu, Danielsen 1972 menyempurnakan model ini dengan mempertimbangkan distribusi ukuran partikel air dan es secara rinci untuk meningkatkan akurasi dalam simulasi pertumbuhan hujan es. Selanjutnya model dua dimensi menambahkan satu dimensi horizontal yang memungkinkan analisis interaksi vertikal horizontal dalam satu irisan atmosfer. Model ini sering menggunakan pendekatan asimetrik atau slab simetrik untuk mengurangi beban komputasi. Peneliti seperti Takeda 1971 mempelajari efek wind shear pada pertumbuhan badai, sedangkan Reuter dan Zhao mengeksplorasi distribusi updraft dalam kondisi angin yang bervariasi. Model dua dimensi dapat merepresentasikan fenomena seperti arus naik miring, siklus hujan, dan distribusi reflektivitas radar meskipun masih memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika lateral yang kompleks. Selanjutnya model tiga dimensi merepresentasikan atmosfer dalam tiga arah yaitu X, Y, dan Z dan memberikan gambaran paling realistis tentang dinamika awan, termasuk turbulensi, vortex, dan interaksi kompleks antar sel awan. Model ini digunakan untuk mensimulasikan fenomena seperti pemisahan badai atau storm splitting, interaksi multisel, dan dinamika badai supersel. Wilhelmson dan Clem 1978
menunjukkan bahwa model 3 dimensi dapat merepresentasikan pemisahan badai akibat pola angin di lingkungan sekitar. Namun, model ini memerlukan daya komputasi yang sangat besar, menjadikannya lebih mahal dan kompleks dibandingkan model 1 dimensi dan 2 dimensi. Selanjutnya nomor 4, jelaskan proses-proses dalam gambar di bawah ini. Yang pertama, kondensasi uap air di atmosfer mengalami pendinginan dan perubahan menjadi tetesan air kecil membentuk air awan atau cloud water. Yang kedua, deposisi uap air langsung berubah menjadi kristal es di awan atau cloud ice tanpa melalui fase cair. Proses ini terjadi pada suhu rendah di bagian atas awan. Yang ketiga, koalesensi. Tetesan air dalam awan bertabrakan dan bergabung menjadi tetesan yang lebih besar. Proses ini meningkatkan ukuran tetesan, membuatnya lebih berat dan mempersiapkannya untuk turun sebagai hujan. Yang ketiga, pengumpulan atau collection. Tetesan air atau kristal es yang lebih besar menangkap partikel yang lebih kecil saat turun, sehingga partikel semakin membesar. Yang kelima, riming, di mana tetesan air super dingin bertabrakan dan membeku di sekitar kristal es atau salju, membentuk partikel es yang lebih besar seperti gropel. Yang keenam, pembentukan salju atau snow, di mana kristal es bergabung melalui deposisi dan pengumpulan kristal lainnya, membentuk butir salju. Jika tetap dalam suhu dingin, salju akan turun ke permukaan sebagai presipitasi padat. Dan yang ketujuh, pembentukan grobel hasil dari proses riming, di mana kristal es atau salju mengumpulkan air super dingin dan membentuk gropel atau partikel es yang lebih besar dan lebih padat. Lalu yang ke-8, proses pelelehan atau melting, di mana saat partikel es, salju atau gropel turun melalui lapisan udara yang lebih hangat, mereka mencari menjadi tetesan air hujan. Yang ke-9, pelepasan atau shedding, di mana partikel besar seperti tetesan hujan atau gropel dapat melepaskan partikel yang lebih kecil yang akan bertemu dengan partikel lain, mempercepat proses presipitasi. Evaporasi dan sublimasi tetesan air atau partikel es yang turun bisa menguap atau evaporasi atau menyublim langsung dari es ke uap saat melewati lapisan udara kering, mengurangi jumlah atau ukuran partikel presipitasi. Lalu yang terakhir, presipitasi jatuh atau precipitation fallout. Partikel air, salju atau gropel yang telah terbentuk dan cukup besar akan jatuh ke permukaan bumi sebagai presipitasi dalam wujud hujan, salju atau es, menyelesaikan siklus mikrofisika awan. Selanjutnya nomor 5. Sebuah drop atau tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam XX menit pada suhu 1x,x derajat Celcius dan tekanan 100x,x kilopascal. Tentukan jenuh ambien atau es yang mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Pada soal ini, nilai XX diambil dari dua nomor terakhir NPT, di mana NPT saya yaitu 85. Yang pertama diketahui R0 atau radius awal yaitu 2 mikrometer, lalu radius saat waktu T yaitu 20 mikrometer, lalu waktu T 85 menit atau 5100 second, lalu suhu 18,5 derajat Celcius dan tekanan 108,5 kilopascal atau senilai dengan 1085 milibar. Lalu nilai log 10 C1 sama dengan 2,05 yang didapatkan dari gambar 7.1. Lalu ditanyakan nilai jenuh atau es. Langkah pertama kita akan mencari nilai C yang didapatkan dari R pada T kuadrat dikurangi L0 kuadrat dibagi 2 kali periode. Lalu masukkan angka yang sudah didapat tadi, lalu didapatkan nilai C yaitu 0,038 mikrometer kuadrat per sekon. Lalu kita cari nilai S pada suhu 18,5 derajat Celcius dan tekanan 1085 milibar. Pertama kita cari dulu nilai C1 yang tadi sudah didapatkan pada gambar 7.1 yang kalau tidak salah ada pada buku Roger and Yao.
di mana log 10 Si 1 sama dengan 2,05, lalu didapatkan nilai Si 1 yaitu 10 pangkat 20,5 atau sama dengan 112,20 mikrometer kuadrat per sekon. Lalu kita masukkan ke rumus S, yaitu S-1 sama dengan Si per Si 1. Lalu kita pindah ruas nilai 1, di mana kita dapatkan S sama dengan Si per Si 1 plus 1. Lalu kita masukkan angka yang sudah kita dapat tadi, di mana Si yaitu 0,038 dibagi dengan Si 1 yang bernilai 112,2 ditambah 1. Lalu kita lakukan kalkulasi dan kita ubah hasil akhirnya ke dalam bentuk persen, didapatkan nilai S yaitu 100,033%. Selanjutnya nomor 6, hitung curah hujan dalam milimeter per jam jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal D sama dengan X,X mm dengan kecepatan jatuh U X,X meter per sekon dan densitas droplet 2X,X tetes per meter kubik. Gunakan distribusi Marshall-Palmer. Kembali lagi, nilai XX di sini didapatkan dari nilai NPT, di mana NPT saya itu 85. Dari soal tersebut dapat diketahui nilai D yaitu 8,5 mm atau sama dengan 8,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Lalu nilai kecepatan 8,5 meter per sekon dan nilai N 28,5 tetes per meter kubik. Lalu ditanya R atau curah hujan dalam satuan milimeter per jam. Sebelumnya kita menggunakan rumus Marshall-Palmer, di mana nilai R sama dengan Pi per 6 diintegralkan U kali D pangkat 3 N D. Karena single droplet, maka rumusnya berubah menjadi R Pi per 6 dikali U D pangkat 3 N. Lalu kita masukkan nilai yang sudah kita dapatkan pada soal tadi, di mana rumusnya menjadi Pi per 6, 8,5 meter per sekon dikali 8,5 pangkat 10 min 3 dipangkatkan 3 dikali 28,5. Lalu kita dapatkan nilai R 77,896 dikali 10 pangkat min 9 itu sama dengan 77,89 kali 10 pangkat min 6. Izin mengoreksi, yang pada gambar yang R tadi bukan 77 tetapi 77.000. Lalu kita lanjutkan kalkulasinya hingga didapatkan nilai R atau curah hujan yaitu 280,4 mm per jam. Selanjutnya nomor 7, awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2xx km mengandung uap air 0xx gram per meter kubik. Sebuah tetes dengan jari-jari 0,1xx mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Tentukan yang pertama ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu. Lalu yang kedua, waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan dengan asumsi terminal velocity tetes sama dengan K3R sama dengan, di mana K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 S-1. Lalu yang ketiga, tentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika updraft sebesar 2x,x cm per sekon. Sama pada soal-soal sebelumnya, di mana nilai XX didapatkan dari NPT masing-masing, di mana NPT saya 85. Diketahui pada soal tersebut H atau ketinggian 2,85 km atau 2.850 meter, lalu nilai LBC 0,85 gram per meter kubik, lalu nilai jari-jari pada T yaitu 0,185 mm, jika dikonversikan ke meter menjadi 0,185 kali 10 pangkat min 3 meter. Lalu nilai E atau epsilon yaitu 1. Pada nomor A yaitu ukuran tetes yang muncul
dapat kita hitung menggunakan rumus RB min RT sama dengan EM per 4QL integral U R dt, dimana kita langsung masukkan data yang kita dapatkan pada soal. 0,185 ditambah 1 dikali 0,85 dikali 10 pangkat min 3 dikali 28,5 dikali 20 dikali 2850 dikali 10 pangkat 3 dibagi 4 kali 10 pangkat 3, didapatkan nilai RB yaitu 0,790 mm. Dan yang kedua kita mencari nilai T, dimana kita dapatkan U sama dengan K3R, lalu K3 kita dapatkan pada soal tadi 8 kali 10 pangkat 3 sekon. Kita masukkan pada rumus DR sama dengan DT sama dengan EM per 4QL K3R. Lalu didapatkan rumus akhir ln RB per RT sama dengan EM kali K3T per 4QL. Lalu kita pindah ruas beberapa komponen hingga menyisakan T pada satu ruas, di mana T sama dengan 4QL per EM K3 dikali ln RB per RT. Lalu kita masukkan angkanya 4 kali 10 pangkat 3 per 1 dikali 0,85 kali 10 pangkat 3 dikali 8 kali 10 pangkat 3 kali ln 0,79 per 0,18, didapatkan nilai T 852 sekon atau 14 menit 12 sekon. Lalu nilai C, dimana kita mencari RB, didapatkan pada data sebelumnya nilai U sama dengan 28,5 cm per sekon. Lalu nilai RB ditanyakan, nilai RS sama dengan 0,1185. Izin mengoreksi, terdapat sedikit kesalahan pada penulisan soal di mana nilai RS di sini adalah 0,185. Lalu nilai UR yaitu K3R0 atau sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 dikali 0,185 mm. Didapatkan nilai U pada R yaitu 1480 mm per sekon. Lalu kita masukkan pada rumus DR per D sama dengan EM per 4QL dikali UR dibagi U min UR. Lalu kita integralkan dan kita dapatkan rumus RB min R0 sama dengan EM per 4QL dikali UR per U min UR dikali Z. Kita masukkan angkanya 0,85 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 4 kali 10 pangkat min 3 lalu dikali dengan nilai UR yaitu 1480 dikali 2850 dikali 10 pangkat 3 dibagi 2850 dikurangi 148,0, didapatkan nilai RB min R0 yaitu 0,654. Lalu kita kurangi, didapatkan nilai RB yaitu 0,654 ditambah 0,185 didapatkan nilai 0,839. Selanjutnya soal nomor 8. Tentukan A. Ukuran dari tetes di puncak lintasan, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, dan C. Waktu yang tersisa bagi droplet di awan jika sebuah tetes berdiameter 0,xx mm terletak di dasar awan cumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,xx gram per meter kubik dan kecepatan updraft konstan sebesar x,x meter per sekon. Gunakan persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Gunakan tabel 8,1 Roger, di mana nilai X didapatkan dari NPT yaitu 85. Pada soal dapat diketahui diameter tetesan yaitu 0,85 mm dan nilai M yaitu 1,85 gram per meter kubik. Kita konversikan ke kilogram menjadi 1,85 kali 10 pangkat min 3 km per meter kubik. Lalu kita dapatkan nilai kecepatannya yaitu 8,5 meter per second. Lalu ketinggian awan atau jet diasumsikan 3000 meter. Lalu nilai kecepatan U pada saat R yaitu 3,27 meter per second. Ditanya ukuran tetes
di puncak atau RT, lalu ukuran tetes saat meninggalkan awan atau RF, dan waktu droplet di awan atau T. Untuk mencari RT kita menggunakan rumus yang sebelumnya sudah digunakan, yaitu dr per dz sama dengan em per 4ql dikali ur min u min ur. Lalu kita integralkan nilainya, kita dapatkan rumus akhir rt min rb sama dengan em per 4ql dikali ur per u min r dikali z. Lalu kita masukkan angkanya, kita dapatkan rt min rb yaitu 0,0086 meter, lalu kita ubah ke milimeter menjadi 0,86 mm, lalu kita tambahkan dengan nilai RB, lalu kita dapatkan nilai RT 0,86 ditambah 0,85, kita dapatkan nilai 1,71 mm. Lalu kita cari ukuran tetes saat meninggalkan awan. Kita menggunakan rumus UR min U min UR kali DR sama dengan EM per 4QL dz. Lalu kita integralkan dan kita kalkulasikan, didapatkan nilai yaitu nilai integral RF/RO 8,5 per 3,27, kita dapatkan nilai 2,59 ln RF min RO dikurangi 1 ln RF min RO sama dengan EM per 4QL Z. Lalu kita eliminasi ln RF min RO, lalu kita dapatkan 1,59 ln RF min RO sama dengan EM per 4QL Z. Kita kalkulasikan, kita masukkan data yang sudah kita dapat pada soal, didapatkan 1,59 ln RF min 0,85 sama dengan 1,387, dimana kita dapatkan nilai RF yaitu 3,242 mm. Yang ketiga yaitu C, kita mencari waktu yang tersisa untuk tetes awan, dimana kita menggunakan rumus dr per dt sama dengan em per 4ql ur. Kita integralkan dan kita kalkulasikan, lalu kita dapat nilai akhir ln rt min ln r sama dengan em per 4ql k3t. Kita masukkan nilai yang sudah kita dapat pada soal, lalu kita dapatkan ln 3,24 min ln 0,85 sama dengan 1 kali 1,85 kali 10 pangkat min 3 per 4 kali 10 pangkat min 3 dikali 8 kali 10 T. Lalu kita kalkulasikan dan kita pindah ruas, nilai ln 3,24 min ln 0,85 kita dapatkan T sama dengan 1,335 per 0,037 sama dengan 360 sekon. Sebenarnya ini tidak tepat 360 sekon, tapi kita bulatkan ke 360 sekon, kita dapatkan waktu yang tersisa untuk awan yaitu 6 menit. Mungkin cukup sekian pemaparan jawaban soal UAS fisika awan yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.